Hai, welcome back to my channel Antoni Sarusono. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang sosial media di 2021. Nah, kenapa bukan properti? Karena menurutku ujung-ujungnya tetap di properti teman-teman. Tapi aku mau membahas sosial media karena sosial media ini akan membantu kamu untuk bisa meningkatkan omset dari bisnis kamu. Sehingga ketika bisnis kamu itu besar dan mempunyai cash flow yang gede, kamu bisa mempunyai uang untuk membeli sebuah properti. Dan kamu bisa berinvestasi di properti. Nah teman-teman, kita akan langsung masuk bagaimana aku menganalogikan Instagram, Clubhouse, dan juga TikTok. Nah teman-teman, dari sekian banyak sosial media yang aku pakai itu cuma 4. Masih ada banyak sih sebenarnya, ada Twitter, LinkedIn, Snapchat, dan aku yang pakai ini cuma 4, dan menurutku 4 ini tuh sudah cukup powerful banget kalau teman-teman tahu cara bermainnya. Nah teman-teman, untuk saat ini video dibuat, sosial mediaku sekarang ini untuk di Instagram itu adalah 29.000, kemudian untuk di TikTok itu ada 380.000, di YouTube sendiri itu 49.000, dan di Clubhouse sendiri dalam waktu 1 bulan aku bisa mencapai 4.800 followers. Nah, which is ini semuanya menurutku sudah lumayan berkembang banget, dan itu berkembang di akhir-akhir ini. Nah, which is kenapa aku bisa seperti itu? Aku tahu cara sosial media itu bekerja. Nah, yang pertama aku akan menganalogikan kalian bahwa Instagram itu seperti sebuah kafe. YouTube itu adalah bioskop, TikTok adalah orang promotion, dan kemudian Clubhouse itu adalah organisasi. Nah, teman-teman ingat ya, tujuan dari sosial media itu adalah meningkatkan awareness dan ujung-ujungnya adalah sales. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan, Instagram kenapa aku menganalogikan itu sebagai kafe? Karena menurutku, Instagram itu bukanlah tempat yang sama seperti 5 tahun yang lalu, di mana kafenya ini sudah punya orang promosinya sendiri. Waktu dulu teman-teman, ketika kamu membuat sebuah akun Instagram, kamu membuat sebuah kafe, kamu itu membuat banyak konten, memunculkan banyak pasukan marketing di depan rumahmu. Habis itu mereka akan teriak-teriak supaya orang-orang itu masuk ke dalam rumah atau masuk ke dalam kafe. Setelah itu, mereka masuk ke dalam kafe, mereka akan ngeliatin di dalam kafe ini isinya bagus atau enggak. Penataan mejanya bagus atau enggak, menunya menggiurkan atau enggak, kasirnya bagus atau enggak. Menu itu diibaratkan fit kalian. Fit kalian tuh bagus enggak? Terus suasana di dalamnya itu juga fit kalian juga. Fitnya itu bagus enggak? Terus membuat orang itu tertarik enggak untuk masuk ke sana gitu loh. Nah, terus habis itu kasirnya, kasir itu adalah orang-orang yang membalas DM-DM atau komen-komen kalian. Ada enggak? Mereka yang datang ke sini, yang tanya-tanya di depan kafe kamu ini, ada nggak yang melayani? Nah, itu semua itu harus diperhatikan. Makanya aku sebut Instagram adalah sebuah kafe. Dan teman-teman, kalau kamu sekarang ini tidak bisa seperti dulu, di mana kafemu ini sudah tidak punya orang marketing di depannya. Karena Instagram ini sudah sangat-sangat kompetitif banget. Even kalau kamu punya follower 100.000, yang bisa melihat kamu itu cuma 10.000, which is itu udah sangat-sangat menurunkan engagement banget. Dan teman-teman, kalau aku ngelihat sekarang kamu membuat akun Instagram, membuat cafe baru, kalau nggak ada orang depannya, orang marketing di depannya, percuma. Nah, orang di depannya itu adalah TikTok, dimana di saat ini TikTok itu menyebarkan exposure yang gila banget. Dan aku menganalogikan TikTok ini adalah sebuah orang yang suka teriak-teriak di depan rumah untuk mempromosikan secara random. Dia menjelaskan informasinya menggunakan toa. Dia teriak-teriak, "Woi, teman-teman masuk ke dalam Instagram dong. Woi, teman-teman masuk ke sini dong." Nah, gitu loh. Tapi dia teriaknya tuh pakai toa. Dan dia itu ibaratnya marketing kuno, marketing jadul. Ibaratnya dia ini masih orang promosi yang lemot lah, masih cuman pakai toa, ya kan, belum up to date. Nah, belum banyak belajar tentang ilmu marketing. Nah, makanya kalau kamu itu pengen pakai toanya tapi tertarget, misalkan kafe kamu itu untuk sekali makan harus mengeluarkan uang 100.000. Nah, which is kamu butuh orang-orang yang mungkin harus gajinya di atas 5 juta. Nah, kamu bisa tuh datang ke perbankan yang gajinya di atas 5 juta, kamu teriak-teriak di bank sana, "Pak, saya
ada buka kafe ini, tolong masuk ke dalam kafe ini. Nah, itu bisa nih pakai yang namanya ads. Nah, karena ads ini bisa menjangkau usia yang kamu inginkan, umur yang kamu inginkan, dan bahkan habit apa yang kamu inginkan. Kita bisa analogikan dia itu sebagai sebuah orang, sebuah marketing yang jauh lebih jenius dibandingkan TikTok. Nah, gitu loh. Jadi perbandingan TikTok itu teriak dengan random, tapi yang ini teriak tapi sudah tertarget. Ujung-ujungnya sama, untuk bisa mengkonvert ke sebuah sales. Nah, tapi apakah dengan si TikTok ini teriak-teriak itu bisa langsung menghasilkan sales? Bisa, tapi biasanya akan sangat rendah kemungkinan untuk berhasilnya. Karena apa? Dia ini ibarat orang yang teriak-teriak di jalan-jalan, ya kayak Pizza Hut lah. Pizza Hut itu kan sekarang waktu pandemi ini kan ada ngeluarin orang yang di depan pinggir jalan, dia teriak-teriak suruh beli produknya. Tapi kan konversi untuk bisa membeli itu sangat-sangat kecil. Walaupun yang lalu lalang tuh banyak banget gitu. Sangat kecil konversinya. Nah, makanya kalau kamu itu punya marketing yang bagus, ya mungkin si tukang pizzanya ini bisa datang ke tempat-tempat di mana orang itu benar-benar lapar, di mana benar-benar membutuhkan pizza. Nah, seperti itulah analoginya. Dan kalau sekarang ini ketika kamu membuat Instagram account yang baru, itu ibaratnya sebuah rumah yang kamu itu cuman berharap dari traffic orang yang lewat lalu lalang di jalan itu. Nah, Instagram ini akan menjadi banyak followers. Apakah dengan kamu membuat kafe dan membuat banyak konten, membuat banyak furniture yang bagus di dalamnya, itu bisa menarik audiens atau menarik orang-orang yang lalu lalang? Bisa, asal kamu itu benar-benar konsisten, kamu benar-benar mempelajari cara bermain Instagram, ya kamu ngerapiin. Tapi ya susah teman-teman, susah banget. Exposure-nya tuh diberikan kecil banget. Makanya kalau kamu mau membuat rumah kamu tuh harus bentuknya tuh bener-bener ya dibikin kayak kerajaan Eropa atau kerajaan Italia yang belum pernah ada di Indonesia. Jadi begitu kamu ngelihat, wih ini menarik untuk di follow, menarik untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan aku menganalogikan seperti itu. Dan Clubhouse. Clubhouse itu teman-teman yang seperti tahu itu adalah audio chat ya, dimana kita bisa mendengarkan orang-orang dan kita bisa banyak bertemu orang-orang hebat di Clubhouse ini. Kalau menurutku Clubhouse ini sebuah organisasi di mana kita ini bisa bertemu dengan orang-orang hebat kalau kita mau masuk di dalam Clubhouse ini. Nah, Clubhouse ini tuh tempat yang private, jadi nggak semua orang bisa dengar dan semua orang bisa sharing apapun di sana. Dan ini menarik banget. Jadi kayak persis kayak organisasi lah. Organisasi nggak bisa semua orang masuk. Dan kalau kita mau masuk, kita akan memilih organisasi yang sesuai dengan kita. Jadi ibaratnya untuk kamu bisa masuk ke sini, begitu kamu sudah masuk di organisasi ini, itu akan sangat jauh lebih gampang untuk orang itu saling follow-followan. Karena dia sudah dengar suara kamu, dia sudah ngobrol sama kamu, ya persis kayak organisasi lah. Jadi tapi bedanya gini, kalau TikTok itu teriak-teriak supaya orang banyak yang tahu, tapi kalau si organisasi, karena bentuknya sangat kecil dan hanya orang-orang tertentu, jadi kamu hanya bisa ketemu sama orang-orang hebat, tapi nggak banyak. Audiensnya tidak akan banyak. Nah, itu yang membedakan. Dan kemudian yang aku bahas, YouTube itu adalah sebuah bioskop. Nah, ujung-ujungnya sales ya. Memang ini agak nggak nyambung antara kafe sama bioskop ini, tapi ujung-ujungnya aku pengen analogikan supaya kalian itu gampang ingat. Dan ini analoginya ini berdasarkan apa yang aku pikirkan ya, supaya untuk memudahkan kalian berpikir. Kalau YouTube itu lebih ke arah bioskop, di mana ketika kamu melihat bioskop itu kamu tuh ibaratnya sebuah bioskop yang menayangkan banyak video atau banyak film-film di sana. Nah, orang akan datang, orang akan lihat ketika dia itu lagi membutuhkan. Nah, jadi ketika dia lagi butuh ini, dia akan ketik, dan kemudian ada film-film yang dia mungkin suka, dia akan tonton tuh. Untuk Instagram dengan YouTube sebenarnya itu hampir sama. Marketnya itu sama-sama sudah warm market, tapi lebih hangat lagi menurutku di bioskop. Kenapa kayak gitu? Kenapa yang ini kafe, yang ini bioskop? Kenapa yang bioskop lebih bisa mendapatkan sales? Nah, karena gini, bayangkan kalau kamu itu pergi sebuah kafe, kamu makan enak di sana, sama kamu itu nonton bioskop,
film yang bagus banget. Kamu tonton, pulang-pulang perasaan kamu tuh gimana? Ketika habis pulang dari makan sama pulang dari nonton, yang terpikir sampai seminggu kemudian, sampai sebulan kemudian, itu mungkin yang bioskop. Kenapa teman-teman? Karena bioskop itu meninggalkan feeling. Bioskop itu memperlihatkan sebuah video sampai dengan 1 jam, 2 jam. Which is orang-orang itu sudah sampai terbuai ke dalamnya. Dia menghabiskan waktunya untuk benar-benar menonton dan fokus kepada sebuah video. Dan bayangin teman-teman, orang itu nonton sampai akhir tanpa dia keluar dari bioskop. Which is ini benar-benar keren banget, dan makanya apapun yang masuk ke dalam otak kalian, yang kalian cerna, itu bisa kalian ingat sampai sebulan kemudian, bahkan bisa sampai setahun kemudian. Kalau teman-teman suruh aku mendeskripsikan ketika aku nonton film Avenger, aku tuh bakal masih ingat banget bagaimana Avenger itu tuh bertemu, bagaimana mereka itu melawan musuh-musuhnya. Aku masih ingat gitu loh. Tapi kalau aku disuruh ngebayangin makanan yang paling enak banget, mungkin akan tipis-tipis ingetnya. Tapi kalau film yang bahkan cuma sekali nonton, itu bisa ingetnya bahkan sampai sekarang gitu, bahkan sampai 5 tahun, atau bahkan sampai 10 tahun ke depan. Jadi ini benar-benar sesuatu hal yang menarik. Dan kalau di YouTube, karena videonya durasinya jauh lebih panjang dibandingkan di cafe di Instagram yang kamu cuma bisa scroll-scroll, konversinya akan jauh lebih gede karena kalian nonton sampai akhir. Kalian benar-benar sudah ngelihat sampai, wih, oh jadi kayak gini, oh jadi kayak gini. Jadi menurutku YouTube ini masih the best platform untuk selling. Tapi teman-teman, ingat, untuk membuat sebuah film yang bagus dibutuhkan kemampuan yang sangat-sangat luar biasa untuk menguasai platform-platform lainnya. Nah teman-teman, ini terserah kalian mau menggunakan platform apa, karena kendaraannya tuh sebenarnya banyak macam. Cuman menurutku memang mau nggak mau di zaman sekarang kita harus punya semua platform dan kita mengerti cara masing-masing platform ini bekerja. Nah teman-teman, nggak ada yang salah kalau kamu cuma mau menggedekan Instagram, tapi yang pasti ketika kamu bermain sekarang itu akan sangat susah jika tidak dibarengi dengan kamu menggunakan platform seperti TikTok, atau kalau kamu tidak menggunakan app. Nah teman-teman, mungkin segitu analogi dari aku, analogi tentang sosial media di tahun 2021 ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk like video ini. Jika kalian nggak suka, kalian bisa dislike aja, nggak masalah. Kemudian kalian bisa komen di bawah ini, komen apapun tentang apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini, apa yang kamu bisa lakuin setelah kamu menonton video kali ini. Nah terus habis itu atau saran, kritik, apapun itu kalian bisa share di kolom komen. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya semua pada belajar dan supaya semua itu pada bisa berkembang. Karena prinsipku, aku suka banget buat teman-teman kalau bisa terus berkembang, bisa grow, dan akhirnya bisa investasi dan membeli properti pertama kalian. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat, and I'll see you in the next video. See ya guys!